Akan kembali mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kedua kita, yaitu Bapak Andi Muhammad Rijal SPD. Kepada Bapak dengan hormat silahkan. Semangat Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Termohon maaf ya kepada kedua ibu guru di depan saya ini. Ada Ibu Hasna Jais dan Ibu Umu. Beliau ini rekan saya di penggerak, senior saya. Rasanya saya berdiri di hadapannya untuk memberikan materi itu suatu bisa dikatakan mungkin kurang ajar karena saya juniornya beliau. Iya, tapi tidak mengapa ya Bapak Ibu, kita di sini posisinya sama-sama belajar. Saya berdiri di sini bukan untuk membagikan ilmu, saya belajar juga. Ya. Nanti seniornya juga maju memberikan materi. Iya. Bapak Ibu, suatu kehormatan bagi saya untuk diundang di kegiatan PKBM ini, PKBM Hidayah. Ini pengalaman pertama saya. Jadi kalau kemarin ya biasanya hanya dipercayakan oleh Dinas Pendidikan untuk bawa materi sedikit-sedikit, dan sering memang saya berdua dengan Pak Gusriawan ini. Beliau ini kalau saya menyebutnya masternya teknologi pesan kayu. Ya. Dia co-kapten ya. Dia co-kapten, kemudian pernah lolos BPEK juga ya. Iya. Jadi luar biasa. Kalau memang teknologi, berbicara tentang teknologi, dia menamakan mentah itu apa-apa. Ya, saya di sini hanya mendampingi, membagikan mungkin sedikit ilmu yang saya tahu. Nah, kebetulan hari ini topiknya adalah pelatihan digitalisasi. Jadi kalau kita berbicara digitalisasi tidak jauh-jauh sama yang telah disampaikan tadi. Ya, materi saya juga tidak bukan sesuatu yang baru. Ini materi yang saya sampaikan sebentar, materi yang sudah lama atau aplikasi yang sudah sering digunakan oleh Bapak Ibu guru. Ya, tapi tadi saya sempat konsultasi dengan Pak Mahmudin, bagaimana pemetaan teman-teman guru di sini penggunaan aplikasinya, bilang kemungkinan masih pembimbingan seperti itu. Jadi saya mengambil materi ini. Ya, Bapak Ibu, temanya saya selalu kalau memberikan materi itu let's have it fun. Ya, dari funnya. Ya, let's have it fun atau ayo senang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena sekarang kita masuk di kurikulum, ya bukan kurikulum ya, pendekatan pembelajaran mendalam ya. Ada tiga dimensinya. Ada tiga aspeknya. Yang paling penting yang menurut saya adalah joyful learningnya. Kenapa saya mengambil tema let's have fun? Karena kita mau bersenang-senang. Bersenang-senang bukan hanya pada saat latihan ini, tapi yang paling penting bersenang-senang di kelasnya, Bapak Ibu. Ya, kalau di PKBM berarti bersenang-senang di kelas PKBM. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, tadi saya juga menggali informasi terkait dengan PKBM ini. Saya memang sedikit kurang paham lah lebih jauh terkait PKBM ini. Dari diskusi tadi saya menggali informasi, ternyata seperti itu. Jadi ada paket A, B dan C seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, di sini fokusnya lebih dominan murid kita di PKBM itu usia jenjang apa Bapak Ibu? Paket Ada 40 juga Pak. Jadi lebih dominan yang usia tingkat lanjut ya, sehingga gitu ya. Kemudian selama ini Bapak Ibu
susah ya. Jadi kalau misalnya diadakan pertemuan atau tatap muka biasa ya ada beberapa yang langsung gabung ibu atau bisa misalnya Biasa kan semuanya pergi ambil cek. kalau langsung Dari semua kita iya baik sebisa mungkin bersenang-senang juga ya. Ya, supaya apa? Biasanya kan kalau ini latar belakangnya mereka ini PKBM adalah orang-orang yang ya sekolah, artinya ketertarikan untuk sekolah formal itu sedikit. Saya kira seperti mungkin ya, sehingga memang butuh upaya dari kita untuk meningkatkan gairah belajarnya. Nah, salah satunya nanti mengajak mereka untuk bersenang-senang dalam pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, saya ingin berangkat dari sebuah filosofinya Bapak pendidikan kita, yaitu ya Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan bahwa mendidik adalah menuntun segala kudrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, ini sudah ada sejak sebelum negara kita jadi terbentuk ya. Semangatnya Ki Hajar Dewantara sudah ada ini. Baru sekarang digaungkan setelah kurikulum merdeka, lebih digaungkan ini. Ya, ini saya dapatkan di guru penggerak juga. Yang sebelumnya itu mungkin bisa dikatakan filosofinya Ki Hajar Dewantara terkubur. Nanti di kurikulum merdeka ini baru terangkat. Ya, banyak pandangan-pandangannya yang mulai bermunculan diangkat seperti itu. Ya. Pembelajaran interaktif ini kaitannya dengan pelatihan digitalisasi atau pembelajaran yang berbasis digitalisasi. Jadi tadi Bapak Ibu sudah disinggung oleh Pak Gusri sebelumnya, materi saya ya tidak jauh-jauh dari digitalisasi ya, pembelajaran interaktif. Jadi memfasilitasi murid atau peserta didik ini kita sepakat untuk PKBM siswa murid ya. Ini jadi perdebatan juga kemarin di PMPSG terkait ini. Kita menyepakati sekarang murid, peserta didik atau siswa. Nah, kita sepakat murid saja ya. Ya Bapak Ibu. Pembelajaran interaktif. Jadi murid kita di dalam memberikan materi itu sebisa mungkin interaktif supaya apa? Supaya mereka tertarik mengikuti pelajarannya seperti itu. Jadi pembelajaran interaktif itu pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajarannya, baik itu daring maupun tatap muka. Ya, jadi kalau tadi disampaikan bahwa pembelajarannya ada yang daring, ada yang tatap muka, semuanya harus dilaksanakan dengan sistem interaktif seperti itu, atau ada keterlibatan dua arah, jadi aktif. Ya. Ini saya sebagai pengantar saya Bapak Ibu ya, jadi sebentar kita mau langsung praktek. Jadi semacam workshop bagaimana praktekkan pembelajaran interaktif. Ya. Kelebihannya ya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama meningkatkan keaktifan murid. Ya. Jadi kalau kita terapkan pembelajaran interaktif otomatis ya murid atau peserta didik kita aktif, ada kegiatan yang dilakukan, tidak monoton saja, bukan pembelajaran yang satu arah seperti itu. Kemudian menyenangkan bagi murid. Kalau kita interaktif sudah pasti menyenangkan. Ini pun kebiasaan kita ya. Anak-anak kita kalau di sekolah, kalau bukan hanya anak SD sebenarnya, SMP, SMA pun kalau interaktif itu mereka senang ya. Apalagi misalnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik misalnya banyak bergerak, banyak interaksi, mereka senang daripada monoton. Ya,
apalagi metode ceramah ya. Meningkatkan keterampilan motorik murid ya, otomatis kalau murid kita bergerak. Kemudian meningkatkan kemampuan sosialisasi dan aktivitas individu ya. Kalau ada aktivitas, ada hubungan yang terjalin di antara murid. Kemudian merangsang perkembangan berpikir murid ya. Dalam hal ini berpikir kreatif dan inovatif. Jenis pembelajaran interaktif, jadi dalam hal ini yang sebentar akan saya yang kita laksanakan ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama metode interaktif, jadi metode pengajarannya dalam hal ini. Kemudian yang kedua asesmen atau penilaian interaktif. Jadi kita akan membahas satu metode. Yang pertama metode pembelajarannya yang interaktif, kemudian asesmennya atau penilaiannya. Ya. Metode interaktif, ya, metode yang melibatkan interaksi aktif antara peserta didik, guru dengan peserta didik dalam pembelajaran. Ya, tidak usah saya jelaskan. Kemudian asesmen interaktif, ya, bentuk penilaian yang memungkinkan peserta didik mendapatkan umpan balik dari proses penilaian yang dilakukan. Ya, contoh-contoh pembelajaran interaktif ya, dari ini. Ya, tadi dijelaskan oleh Pak Busri tentang penggunaan augmented reality ya. Tadi di ruang belajar, ruang guru ya, rumah pendidikan ya, di aplikasi rumah pendidikan ada. Ini kita menggunakan aplikasi Bapak Ibu namanya Asserter Edu. Sudah pernah Bapak Ibu buka? Belum. Iya. Ini terintegrasi juga Pak Agus ya dengan rumah pendidikan ya. Bagus. Ini Asserter Edu ya, terintegrasi ya. Iya. Kemudian yang kedua kita akan menggarap lebih jauh terkait krisis. Sudah pernah Bapak Ibu? Sudah ya? Belum. Ya? Belum. Oh, belum ya? Kalau dulu namanya krisis, sekarang berganti menjadi wave round ya. Ini berganti nama saja, tapi prinsipnya sama, kurang lebih sama. Ya, ya. Nah, ujian hari ini merancang satu pembelajaran interaktif dengan mempertimbangkan aspek yang pertama keterkaitan dengan materi, sarana dan prasarana, alat dan kebermanfaatan. Bapak Ibu, yang pertama kita membahas dulu terkait dengan augmented reality atau pembelajaran yang media pembelajaran yang 3 dimensi. Ya. Proses seperti yang tadi yang ditampilkan oleh Pak Busri ya, kurang lebih ada terkait dengan rumah gadang tadi ya. Nah itu kalau masuk di portalnya rumah pendidikan. Kalau ini kita masuk di aplikasi namanya Asserter Edu. Bapak Ibu bisa diakses di laptopnya ataupun di HP-nya bisa. Ya, Asserter Edu. Ya bisa kita download dari Play Store. Ya. Boleh ya, Bapak Ibu ya? Boleh install, mau install di laptopnya boleh, HP-nya juga boleh. Kalau lebih ringkas di HP-nya. Ya. Iya, login. Nah, nanti loginnya ini menggunakan ID belajar. Ya. Sebenarnya kebetulan sini ada sambal dia bisa. Ya ada ya. Ada di atas saya Bapak Ibu. Asserter Edu coba. Nah ini karena bisa lihat Bapak Ibu ya.
Ini ada kebetulan saya sudah install, jadi ada kalau suruh install ada di sini keterangannya ini kayak begini, icon install ya, langsung saya install di HP tak boleh. Ini lebih simple pakai assembler ya. Kalau di laptop ada di oh iya itu langsung ya digerakkan ya Pak, kalau sudah belum masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kembali dengan Bapak Ibu di sesi siang kali ini saya melanjutkan materinya masih terkait dengan kuisis tadi atau background ya. Bapak Ibu, jadi silahkan dibuka di laptopnya atau di HP-nya masing-masing aplikasinya tadi. Kita lanjutkan. Langkah pertama yang akan kita buat yaitu membuat soal ya. Membuat soal, kemudian sebentar setelah jadi soalnya kita coba-coba praktekkan untuk menerapkan asesmennya ini kepada peserta didik kita. Jadi nanti sebentar Bapak Ibu kita coba satu orang untuk mempraktikkan di sini depan, yang lainnya menjadi siswa seperti itu. Nah, ada dua mode yang akan kita lakukan sebentar. Pertama mode daring ya, menggunakan HP, kemudian mode kertas. Jadi mode kertas saya sudah siapkan. Ini barcode-nya tadi sudah di print. Ini menggunakan mode kertas. Jadi mode kertas ini untuk memfasilitasi murid kita yang tidak memiliki gadget seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sepakati asesmennya menggunakan kuisis mode kertas, silahkan boleh. Atau semuanya menggunakan HP misalnya muridnya boleh menggunakan mode online ini. Ya, sudah terbuka semua Bapak Ibu. Tampilannya seperti di atas. Belum Pak, belum. Oh iya. Ya silakan tidak ganda, kemudian buat soalnya tadi. Baik, bukan isian tadi. Iya. Karena ini online sebentar. Ya, isian singkat. Apa tadi? Ikan bernapas dengan soal pertama. Saya. Saya Bu. Kemudian di bawahnya kita isi jawaban yang benar. Insan. Ya, kemudian simpan soal. Musa. Ya. Sekarang nomor 2.
Apa soalnya Bapak Ibu? Kesepakatan bisa saja. Ya, tetap isian. Kita fokus isian dulu. Nanti sebentar untuk mode kertasnya baru kita pakai pilihan ganda. Ya. Oke. Kenapa memiliki jenis obat? Ini menyusulkan saya materi kita Bapak Ibu ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu memperhatikan jenis soalnya. Udah bisa. Ya, simpan. Dia pakai ini Iya. Soalnya bebas, kita bisa bikin. Bisa Bang? Bisa. Bisa. Yang sampai 10 tidak masalah juga. Ya, yang jelasnya begini bahwa bisa dibuat dong. Ya, kita tidak pahami alurnya ini ya sampai berapa. Kemudian yang mau dipraktikkan juga sebentar bagaimana menggunakannya. Ini, iya. Kalau misalnya biar tidak menyita waktu lama, cukup 2 bisa ya. 2 saja. 2 solong saja. Intinya bisa digunakan sebentar ini. Iya. Tadi yang dibuat Pak Kusri. Iya. Ya, biasanya ulangan harian kah atau apa? Soal apa? Bisa dirincikan mata pelajarannya di situ. Kalau misalnya ujian semester kelas berapa mata pelajaran apa? Ya, ya. Sudah ya? Boleh kita berpindah tugas. Jadi begini, nanti akan saya kirimkan link ujiannya. Jadi ujian sebentar seolah-olah Bapak Ibu sebagai siswa ya. Kemudian nanti dari sini aplikasinya saya sebagai guru seperti itu. Caranya nanti linknya ini kami kirim ke grup, kemudian Bapak Ibu klik di grup. Nah, Bapak Ibu bertindak sebagai siswa. Cepatan boleh. Kelas renang. Kemudian kita klik mulai. Ya, ini barcode-nya. Ada barcode-nya bisa scan langsung, ada juga linknya. Ya. Kemudian ini barcode-nya tidak boleh tertutup oleh tangan atau saya harus jelas ke depan. Tidak boleh miring, harus tegak lurus. Begini. Player 15. Pak Herman ya? Oh Pak Amir. Ya Pak Amir 0 ya, berarti salah semua. Player 25, 1 benar. Player 16, 17, 18, 19, 22 sampai 27. Ya.
Ya. Iya, cara mudanya. Jadi ada dua moda yang bisa digunakan untuk kuis ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi mode daring ya, menggunakan gadget, dan yang kedua mode kertas. Ya. Ya. Bapak Ibu, kira-kira bisa tidak kita terapkan di kelasnya masing-masing atau PKBM nanti? Sering-sering digunakan semakin lincah ya. Jadi tadi motif pertama buat soalnya silahkan buat sampai berapapun silahkan ya. Kemudian pada saat memulai kuisnya durasi waktunya boleh pada saat isian tadi itu kita boleh atur. Kalau untuk pilihan ganda menggunakan mode kertas ini tidak usah diatur waktunya ya, karena harus menyesuaikan. Biasanya anak-anak kita kesusahan untuk, apalagi kalau saya anak kelas yang kelas 1 anak SD ya, itu susah biasa lihat perlu ketelitian seperti itu ya. Bapak Ibu, sejauh ini ada pertanyaan sampai di sini? Beberapa jam belakang ini, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Semuanya karena saya tidak lepas dari khilafah sebagai manusia biasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Busri untuk melanjutkan materi.